Tema besar kita ini adalah seri Jalan Transfigurasi, kita sudah sampai sesi yang kelima dan subtema, khotbah hari ini adalah 17 tempat yang menentukan rapture Elia, dan ini adalah bagian yang kedua, dan ini diambil di 1 Raja-Raja 17 ayat 19 sampai 18, ya referensinya. Dan saudara, kita tahu bahwa ada 2 orang di Alkitab yang diangkat ke surga, di rapture tanpa mengalami kematian. Yang pertama adalah Henokh, dan yang kedua adalah Elia. Henokh kita sudah belajar kemarin selama 2 sesi, dan lebih banyak kita akan belajar di Elia, hampir lebih daripada 10 sesi. Dan 17 tempat ini sedang membahas tentang bagaimana Elia bisa sampai benar-benar di-rapture. Hal-hal apa yang dia lakukan, hal apa yang membuat dia bisa di-rapture, sehingga kita bisa copy modelnya, sehingga kita juga bisa di-rapture asal kita ikuti jejak langkah Elia yang mengunjungi 17 tempat. Oke, saudara, di bagian pertama, saya ulang sedikit, kita sudah mempelajari tempat yang ke-1 sampai yang ke-8. Terima kasih. Ya, masih nyimak berarti. 1 sampai 8. Saya ulang ya. 17 tempat yang menentukan rapture Elia. Tempat yang pertama adalah Tisbe. Ini adalah kota kelahiran atau kampung halaman Elia. Ini ada di 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Tempat kedua adalah Tuhan panggil Elia untuk melakukan sebuah misi, yaitu menegur Raja Ahab. Yang ada di waktu itu Raja Ahab adalah raja dari Israel Utara. Tuhan perintahkan Elia untuk menegur dia, dan ibu kota Israel Utara, kerajaan Israel Utara ada di Samaria, maka Elia diperintahkan ke tempat kedua di Samaria. Ini sesuai dengan 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Dan karena Ahab marah, Elia nyawanya terancam. Tuhan suruh Elia bersembunyi di Sungai Kerit. Ini adalah tempat yang ketiga. Ini referensi di 1 Raja-Raja 17 ayat 3. Dan setelah Sungai Kerit mengering, Tuhan pelihara lagi Elia, Tuhan lindungi, pelihara Elia, memberi dia makan, minum, dipelihara di rumah seorang janda di Sarfat. Jadi Elia berjalan ke Sarfat. Ini sesuai dengan 1 Raja-Raja 17 ayat 8. Dan setelah itu Tuhan perintahkan Elia untuk pergi ke Gunung Karmel. Tetapi kita tahu bahwa Gunung Karmel bukanlah tempat kelima, karena di tengah jalan secara khusus Tuhan mempertemukan Elia dengan Obaja dan juga akhirnya Raja Ahab di sana. Maka ada satu tempat, yaitu tempat kelima di mana Elia bertemu Obaja dan Ahab. Ini sesuai dengan referensi 1 Raja-Raja 18 ayat 7. Kalau saudara tidak teliti, saudara akan skip tempat ini. Bahkan kalau saudara lihat di chat GPT saudara atau saudara search di Google, saudara tidak akan menemukan tempatnya 17. Banyak ahli teologi bahkan menulis saja, mungkin saya lihat hanya ada 7 tempat, 8 tempat, 10 tempat, nggak ada yang sampai 17 tempat. Dan yang keenam adalah baru Gunung Karmel. Gunung Karmel, di situ Elia berduel dengan 800 nabi palsu, dan Elia menang. Itu sesuai dengan 1 Raja-Raja 18 ayat 20. Dan kemudian Elia, kita ingat yang ketujuh ini adegan luar biasa. Hujan mau turun dan kemudian Elia pergi ke Yisrael, sedangkan Ahab pergi ke Yisrael dengan naik kereta yang tarik oleh kuda, tetapi Elia hanya berlari, dan Elia lari lebih cepat daripada kudanya Ahab. Jadi Elia hari itu mendapat tenaga kuasa superhero seperti film Flash, ya. Ya. Jadi Elia punya kekuatan yang lebih hebat, ya. Elia adalah Flash, ya. Superhero Flash di dunia nyata, kita ingat itu. Elia nyalip Ahab dan Elia sampai lebih duluan. Dan ini ada di 1 Raja-Raja 18 ayat 45 sampai 46. Dan tempat ke-8 adalah Beersheba, ya. Karena Israel, di Israel Elia diancam mau dibunuh sama istrinya Ahab. Dia menyembunyikan diri di Beersheba di 1 Raja-Raja 19 ayat 3. Dan kita akan lihat sekarang petanya. Saya tahu saya bikin peta ini susah sekali. Buat saudara mungkin lihatnya enak ya, begitu aja sih. Tapi saya udah nggak tahu bahwa ini prosesnya lama ya untuk menentukan lokasi supaya lebih presisi, akurat, dan ya pokoknya begitulah ya. Lama buat ini. Karena kalau saya cari di apapun di ChatGPT nggak akan sedetail dan selengkap ini. Jadi ini bikinnya rumit sekali. Jadi saudara, tempat yang pertama ada di Tisbe. Elia dipanggil ke Samaria, dan di situ Elia harus berjalan dengan jarak kurang lebih 46 kilometer jauhnya. Jadi sekali lagi ini tempatnya hari ini mungkin sudah berubah. Jarak ini juga estimasi jarak ya, tapi nggak bisa tepat sekali, tapi paling nggak ini adalah acuan dengan barat. Oke, jadi saudara, dari Samaria, Elia disuruh menyembunyikan dirinya, bersembunyi di Sungai Kerit. Dari Samaria ke Sungai Kerit, Elia harus berjalan 84 kilometer.
Jadi Sungai Kerit tempat ketiga, dari Sungai Kerit Elia diperintahkan untuk karena Sungai Kerit kering, Elia diperintahkan untuk pergi jauh ke Sarfat. Itu adalah jaraknya dari Sungai Kerit ke Sarfat adalah 140 kilometer, ya, 140 kilometer. Dan dari Sarfat Elia diperintahkan untuk pergi ke Gunung Karmel, ya, Gunung Karmel itu. Saya bisa lihat dari Sarfat ke Gunung Karmel berarti turun ke arah selatan. Di Gunung Karmel, sebelum sampai di Gunung Karmel, Elia bertemu dengan Obadya di sana dan dengan Ahab juga pada akhirnya. Jadi itu adalah tidak jauh, pasti kurang lebih jaraknya dari Gunung Karmel, itu ada tempat kelima. Dan sampai di Gunung Karmel, Elia duel dengan para nabi palsunya Ahab dan jarak dari Sarfat sampai Gunung Karmel adalah 100 kilometer. Kenapa saya kasih tahu jaraknya? Minggu depan saya kasih tahu. Kenapa saya harus kasih tahu jaraknya? Tapi jawabannya nanti di minggu depan. Dan setelah dari Gunung Karmel, Elia berlari ke Yisrael. Jarak dari Gunung Karmel ke Yisrael adalah 25 km. Jadi Elia berlari tanpa berhenti. Jadi kalau dari 25 km lari itu dari gereja kita di Season City, Jakarta Barat, lari kenceng nggak berhenti itu sampai ke Kelapa Gading. Nah itu sejauh itu. Ya, kurang lebih. Dan dari Yisrael Elia berlari. Dan setelah itu sampai di Yisrael, Isabel mengancam mau membunuh dia, maka Elia bersembunyi ke Beersheba. Jarak dari Yisrael ke Beersheba adalah 160 km. Kemarin kita sampai di sini. Oke? So siap sekarang? Lanjut tempat yang ke-9. Kita akan pelajari tempat ke-9 sampai 17. Saudara, tempat yang ke-9 adalah Gunung Horeb. Ini sesuai dengan referensi 1 Raja-Raja 19 ayat 8. Dan kalau saya lihat di peta saudara, ini ada perjalanan yang sangat-sangat jauh sekali. Jadi Elia berjalan sangat jauh sekali. Perjalanan yang dia tempuh adalah jaraknya sekitar 350 km. 350 km. Jadi untuk bisa sampai di Gunung Horeb, Elia harus melakukan perjalanan 1 hari lamanya. Dan dia harus melewati perjalanan, melewati padang gurun. Dan kalau kita lihat di 1 Raja-Raja 19:4 dikatakan, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, betul? Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin apa? Elia ingin mati. Katanya apa? Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Jadi kalau saya lihat di sini, waktu dalam perjalanan pergi ke padang gurun menuju ke Gunung Horeb, Elia duduk di bawah pohon arar dan dia memohon supaya Tuhan cabut nyawanya saja. Dia minta supaya dia mati saja di sini. Tetapi di sini Tuhan utus seorang malaikat kepada Elia, membangunkan dia dan memberi dia makan dan roti dan air, supaya ia bisa menerima kekuatan untuk berjalan lebih jauh lagi, supaya dia bisa sampai ke lokasi yang ke-9 itu Gunung Horeb. Sehingga sesuai dengan 1 Raja-Raja 19:8, maka bangunlah ia lalu makan dan minum dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam. Lama sekali ini. Lamanya 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah yaitu Gunung Horeb. Jadi dengan kekuatan Tuhan, Elia bisa berjalan selama 40 hari 40 malam tanpa lelah sedikit pun. Kiranya saudara, Tuhan memberikan kita kekuatan yang sama untuk kita bisa berjalan di jalan yang Tuhan tentukan bagi kita. Untuk menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Dengan kekuatan yang Tuhan beri buat kita untuk kita bisa berjalan di jalan yang itu. Amin. Amin. Gunung Horeb dikenal juga sebagai gunung apa nama lainnya? Gunung Allah. Tapi sebutan nama gunung ini apa? Nanti ke Mesir kita ke gunung itu. Apa? Di mana Tuhan kasih 10 perintah? Ya, Gunung Horeb adalah Gunung Sinai. Gunung Horeb adalah Gunung Sinai juga. Sebutan yang lain. Dan di Gunung Horeb, yang dikenal sebagai Gunung Sinai, Tuhan memberi 10 perintah kepada Musa dan hukum Taurat dan hukum-hukum lainnya. Dan di Gunung Horeb ini disebut juga sebagai tadi dikatakan bahwa adalah Gunung Allah. Dan ini juga dicatat di Keluaran 3 ayat 1. Kalau kita lihat, adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Median. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun sampai ke Gunung Allah. Perhatikan, Gunung Allah, yaitu Gunung Horeb.
Jadi itu sebabnya 1 Raja-Raja 19 ayat 8 menegaskan bahwa gunung Horeb itu gunungnya Tuhan, gunungnya Allah. Pertanyaan gini, mengapa Allah harus kirim Elia ke gunung Horeb? Why? Kenapa? Kenapa? Kenapa dikirim ke gunung Horeb? Karena ini untuk menjawab statementnya Elia. Tadi Elia minta apa? Di bawah pohon arar. Dia minta mati. Dia bilang, Tuhan hidup saya susah sekali, bunuh aja aku sekarang, cabut aja nyawaku sekarang. Aku lebih baik mati daripada aku hidup. Aku udah gak sanggup lagi hidup kayak gini. Itu seruan Elia, jeritan hati Elia. Jadi saudara, waktu Elia minta mati, menurut saudara apa yang ada di pikiran Tuhan? Kira-kira apa yang di pikiran Tuhan waktu Elia minta mati? Oke, saya bantu saudara. Apa tema kita? Apa judul khotbah kita hari ini? Hah? Rapture. Jadi apa pikiran Tuhan waktu Elia minta mati? Nggak akan mati. Tapi Elia tahu nggak dia bakal di rapture? Dia nggak tahu. Jadi saudara, dari sudut pandang Tuhan, apa yang Elia minta itu adalah sesuatu yang bertentangan sebenarnya dengan apa yang Tuhan mau beri buat dia. Bahwa Tuhan mau angkat dia hidup tanpa mengalami kematian. Maka untuk menjawab Elia yang minta mati, Tuhan perintahkan apa? Tuhan langsung nggak jawab, nanti kamu di rapture. Bisa nggak Tuhan ngomong gitu? Bisa kan? Tapi Tuhan nggak ngomong, nanti kamu di rapture. Tuhan nggak ngomong gitu, tapi Tuhan perintahkan, pergi ke gunung Horeb. Pergi ke gunung di mana aku pernah ngomong sama Musa, ketemu Musa dan kasih hukumku kepada Musa. Pergi ke sana. Seperti aku mencurahkan kasih karuniaku bagi Musa di tempat itu, demikian aku akan mencurahkan kasih karuniaku kepadamu Elia di sana. Aku akan memperlengkapi engkau, mempersenjatai engkau kembali secara rohani di gunung itu. Jadi mengapa Tuhan pilih gunung Horeb? Karena di gunung Horeb itu adalah gunungnya Tuhan, gunungnya Allah. Dan di tempat itu mau memperlengkapi dan mempersenjatai Elia sekali lagi secara rohani. Sekali lagi, mengapa Allah mengirim Elia ke gunung Horeb? Karena Allah mau memperlengkapi dan mempersenjatai Elia secara rohani di sana. Jadi saudara, mari kita pikirin ini ya. Tuhan sudah menetapkan atau mempredestinasikan bahwa Elia akan ditransfigurasi. Dia akan di rapture. Akan tetapi di hari itu, Elia sendiri tidak menyadari bahwa dia akan di rapture. Sebaliknya yang dia minta supaya dia mati. Karena ia sedang putus asa. Dia minta, Tuhan bunuh aja aku sekarang, hidupku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dia bilang gitu. Aku ini benar-benar putus asa, goyah saat ini. Dan di bawah pohon arar, saudara, di bawah pohon arar itu, orang yang akan ditransfigurasi ini, yang akan di rapture, dia sedang minta mati. Jadi saya mau tanya, ekspresi Elia ini mirip sama siapa? Sama kita, betul gak? Betul? Saya pernah minta mati? Pernah minta mati? Karena hidup begitu susah, pernah? Pernah? Apa saya doang yang pernah minta mati? Elia pernah minta mati. Saking susahnya. Jadi ketika kita putus asa, kita begitu berduka cita dengan hidup ini, begitu banyak kesedihan, apa yang kita bangun hancur, semua gagal, yang kita kerjakan gak ada yang berhasil. Saudara, kita pasti mikir, buat apa aku hidup? Bisnisku gak bisa diselamatkan lagi. Pernikahanku gak bisa diselamatkan lagi. Kesehatanku bukan semakin baik, semakin buruk. Buat apa aku hidup? Buat apa aku hidup? Jadi dalam keadaan frustasi dan putus asa dan sangat sedih, kita sering lebih memilih mau mati seperti Elia. Persis sama seperti Elia. Tetapi saudara, di hati Allah waktu lihat Elia minta mati, apa yang dipikiran Tuhan? Hei, kamu gak akan mati. Kamu akan aku ubah, aku akan transfigurasi kamu. Mengapa kamu minta mati? Dan itu yang terjadi waktu kita minta mati, Tuhan ngomong gitu di hati tentang kita. Cuma kita gak bisa lihat. Jadi Elia tidak menyadari hadiah yang akan dia terima di masa depan. Itu sebabnya dia minta mati. Jadi hari ini saudara, meskipun saya tahu ada begitu banyak kekecewaan, kesedihan, keputusasaan, kemarahan. Tetapi saudara gak boleh kalah dan minta mati. Saudara tidak boleh menyerah untuk kerikil-kerikil kecil yang sedang saudara alami hari ini. Karena di depan saudara ada hadiah yang besar yang sedang menanti saudara, yaitu tubuh ubah ini, tubuh transfigurasi ini. Saudara akan di rapture. Ada amin? Kiranya saudara punya iman ini.
Jika kita minta mati, saudara bisa bayangkan betapa Tuhan kecewa atas permintaan itu. Betapa Tuhan sedih. Maka untuk meneguhkan hati Elia kembali, Tuhan mengirim Elia ke Gunung Horeb, gunungnya Allah, untuk diperlengkapi sepenuhnya secara rohani di sana. Jadi mengapa Gunung Horeb disebut gunungnya Allah? Karena di gunung itu Allah memberikan 10 perintah kepada Musa. Dan itu adalah gunung di mana firman Allah datang kepada Musa. Dan di tempat di mana firman Allah datang kepada Musa, di gunung rohani itu, Tuhan bicara kepada Musa dan Tuhan mau bicara kepada Elia. Jadi Musa, dia ketemu Tuhan di sana. Dan sekarang Elia sedang dipersiapkan untuk ketemu Tuhan. Jadi saudara, Gunung Horeb ini adalah gambaran apa hari ini? Gunung Horeb ini adalah gambaran gereja di mana kita diperlengkapi. Seperti Elia diperlengkapi secara rohani, maka Gunung Horeb adalah gambaran gereja di mana kita diperlengkapi secara rohani dengan firman Tuhan dan dengan doa. Jadi di sini saudara diperlengkapi untuk mengerti bagaimana cara menerima tubuh transfigurasi. Dan kita diingatkan bahwa kita tidak ditentukan untuk mati. Itu sebabnya setiap kali kita ke gereja yang adalah gambaran Gunung Horeb ini, dia sedang memperlengkapi saudara, terus menyadarkan saudara bahwa saudara tidak ditentukan untuk mati, tetapi saudara ditentukan untuk hidup dan terima tubuh ubah. Orang yang merasa imannya akan mati, dia akan selalu berpikir bahwa dia harus mati. Dia akan lihat ekspresinya, aku lapar, laparan sampai kayak mau mati rasanya. Aku susah sampai kayak mau mati rasanya, betul gak? Ekspresi orang yang beriman bahwa dia akan mati selalu begitu. Aku susah sekali, lebih baik aku mati saja. Dari ekspresi saja kita bisa lihat seseorang sebenarnya dia punya iman atas kematian atau dia ada iman terhadap hidup. Itu sebabnya sesusah apapun dalam hidup ini. Aduh, hidup ini susah sekali ya. Tapi aku mau hidup. Atau manusia kurang ajar itu benar-benar bikin saya setengah mati. Tapi saya harus bilang apa? Benar-benar bikin saya hidup. Kita harus latihan dari sekarang, ingetin kita bahwa kita orang hidup, bukan orang mati. Kira kita terus maju dengan iman yang seperti ini, bahwa betapapun kita sulit dalam hidup ini, kita mau cari apa? Cari hidup, tidak cari mati. Dan setelah dari Gunung Horeb, Tuhan perlengkapi Elia di sana. Tuhan suruh Elia pergi ke tempat yang ke-10, yaitu tempat itu adalah Abel Mehola, sesuai dengan 1 Raja-Raja 19 ayat 16. Jadi Tuhan perintahkan Elia untuk naik ke arah utara ke Abel Mehola. Tempat siapa itu? Kalau saya lihat ini dia perjalanan naik ke atas. Sudah saya buletin, saya lihat Gunung Horeb ada di bawah, Abel Mehola ada di atas. Dan perjalanan untuk menuju Abel Mehola ini jalannya lebih jauh lagi. Itu adalah 457 km. Dan untuk apa Elia diperintahkan ke sana? Karena Elia diperintahkan Tuhan untuk mengurapi seseorang menjadi pengganti dia, itu Elisa. Dan Abel Mehola adalah kampung halamannya Elisa. Sesuai dengan 1 Raja-Raja 19 ayat 16. Dan setelah itu, setelah dia mengurapi Elisa di Abel Mehola, sekarang Elia diperintahkan untuk pergi ke tempat yang ke-11, yaitu di Yisrael, sesuai dengan 1 Raja-Raja 21 ayat 16. Kenapa dia diperintahkan di Yisrael? Karena di tempat ini, saudara tahu ada sebuah peristiwa. Yisrael ini adalah tempat di mana ada kebun anggur Nabot di sana. Ada kebun anggur Nabot. Jadi Raja Ahab ingin sekali punya kebun anggurnya Nabot ini. Ada khotbah yang berjudul Kebun Anggur Nabot. Apa arti rohani? Saya harus nonton lagi di YouTube nanti untuk melengkapi pemahaman saudara. Jadi Ahab memakai cara yang jahat untuk menguasai kebun anggur Nabot ini. Dia bayar 2 saksi palsu untuk hari itu melawan Nabot supaya Nabot dibunuh. Mereka katakan bahwa Nabot telah mengutuki Tuhan dan Nabot telah mengutuki raja. Sehingga Nabot dibunuh dengan cara yang jahat, dilempari dengan batu sampai mati. Dan akhirnya Ahab bisa menguasai kebun anggur Nabot ini. Dan Tuhan suruh Elia lagi pergi menghadap kepada Ahab, menegur dia. Karena dia telah merebut kebun anggur Nabot dengan cara yang jahat. Ini sesuai dengan 1 Raja-Raja 21 ayat 15-21.
Sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari batu sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah dan ambillah kebun anggur Nabot orang Yisrael itu, yang telah menolak dan memberikannya dengan bayaran uang, sebab Nabot tidak hidup lagi, sesungguhnya ia sudah mati. Maka sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia pun bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Yisrael itu untuk dimilikinya. Lalu firman Tuhan datang kepada Elia orang Tisbe itu demikian, bangun dan pergilah menemui Ahab, raja Israel yang berada di Samaria. Ketahuilah ia pergi ke kebun anggur kepunyaan Nabot untuk memiliki tempat itu. Engkau harus mengatakan kepada demikian, beginilah perkataan Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Lalu Ahab berkata kepada Elia, waktu ketemu ya, ini kan musuh bebuyutan ya, apakah engkau menemukan aku, hai musuhku? Jawabnya, aku telah menemukanmu sebab engkau telah menjual diri dengan melakukan apa yang jahat di dalam pandangan Tuhan. Ketahuilah, aku akan mendatangkan malapetaka atasmu, aku akan menghapuskan keturunanmu dan melenyapkan semua laki-laki di kota Ahab, baik yang rendah kedudukannya maupun yang tinggi kedudukannya di Israel. Dan aku akan membuat keluargamu menjadi sama seperti keluarga Yerobeam, anak Nebat, dan seperti Baesa, anak Ahia, oleh karena engkau telah membangkitkan amarahku dan membuat orang Israel berdosa. Dan setelah itu Tuhan perintahkan Elia pergi ke tempat yang ke-12, yaitu di Samaria. Ini di 2 Raja-Raja 1 ayat 3 dan ayat 15-16. Jadi setelah Ahab mati, Ahasia anak Ahab menjadi raja menggantikan dia. Jadi di sini ceritanya Ahab ini sudah mati. Jadi Ahasia anaknya menggantikan dia. Tetapi anaknya Ahab ini terjatuh dari serambi di kamarnya. Dan dia kemudian cari petunjuk dari bukan ke Tuhan, tapi kepada Allah yang lain. Dan Elia datang kepada dia, Tuhan perintahkan lagi. Jadi Elia ini kerjaannya juga segampang loh. Elia kalau saya perhatiin kerjaannya diutus untuk nantangin presiden istilahnya. Untuk nantangin raja. Nggak gampang loh kerjaannya. Itu kayak cari gara-gara sama orang yang sangat berkuasa. Dan itu sebabnya nggak gampang kerjaan dia. Sekali lagi kan, dia datangin lagi si Ahasia. Dan Tuhan suruh kasih tahu dia bahwa Ahasia, kan si Ahasia cari petunjuk dia Allah lain. Apakah dia bisa sembuh? Pergi ke Ahasia bilang bahwa kamu nggak akan pernah bangun lagi dari tempat tidurmu. Ini sesuai dengan 2 Raja-Raja 1 ayat 1-4 dan ayat 16. Saudara bisa baca sendiri depan saudara. Dan setelah itu Tuhan perintahkan Elia untuk pergi ke Gilgal. Nah ini udah semakin dekat ya. Tempat ke-13 sudah semakin mau pergi diangkat ke surga. Tempat ke-13 ada Gilgal. Sesuai dengan 2 Raja-Raja 2 ayat 1. Saya bacakan 2 Raja-Raja 2 ayat 1. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Jadi saudara ingat, waktu saudara dengar kata Gilgal ini, saudara ingat ada peristiwa apa dengan nama Gilgal? Masih ingat? Masih ingat? Gilgal ini ada peristiwa apa? Waktu bangsa Israel berjalan di padang gurun, mereka berjalan berapa kemah? Berhenti dalam berapa kemah? Perhentian berapa kemah? 42, terima kasih. Dan kemah yang terakhir itu sudah masuk ke kanan. Dan nama kemah yang ke-42 ini adalah apa? Gilgal. Dan setelah itu Yosua memimpin mereka menyeberangi sungai Yordan. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Gilgal yang Elia pergi ini, beda sama Gilgal yang Yosua. Jadi ada banyak Gilgal di Alkitab. Kalau nggak bisa bedain malah kecampur jadinya. Jadi Gilgal yang ini beda sama Gilgal perkemahan ke-42, di mana di mana bangsa Israel berkemah pertama kali di tanah Kanaan, tanah janji itu. Ini Gilgal yang berbeda. Jadi saudara, setelah itu Elia diperintahkan untuk pergi ke Betel. Ini sesuai dengan 2 Raja-Raja 2 ayat 2. Dan setelah itu Tuhan perintahkan dia untuk pergi ke Yeriko sesuai dengan 2 Raja-Raja 2 ayat 4. Dan sesudah itu Tuhan perintahkan dia untuk pergi ke sungai Yordan sesuai dengan 2 Raja-Raja 2 ayat 6. Dan akhirnya tempat yang ke-17. Jadi setelah sampai di sungai Yordan, tempat yang ke-17. Elia diperintahkan untuk menyeberangi sungai Yordan ke arah sebelah timur sesuai dengan 2 Raja-Raja 2 ayat 8 sampai 11. Dan di sana dia diangkat ke surga. Tempat yang ke-17. Itu sebabnya 17 kita udah belajar bahwa angka 17 sangat penting. Jadi saudara, sekarang kita lihat petanya. Sudah saya zoom, saudara bisa lihat jelas. Jadi saya akan mulai dari tempat yang ke-10, yaitu di Abel Mehola. Abel Mehola ada tempat Elia mengurapi Elisa.
Kemudian dia diperintahkan pergi ke tempat yang ke-11, itu adalah di Yisrael, ke tempat kebun anggurnya Nabot. Perjalanan dari Yisrael, dari Abel Mehola ke Yisrael ada 40 kilometer. Dan kemudian dari Yisrael dia diutus pergi ke Samaria, dia itu ada tempat ke-12 untuk ketemu dengan anaknya Ahab, yaitu Ahazia. Dan jarak perjalanan menurun ke bawah dari Yisrael ke Samaria ada 32 kilometer. 32 kilometer. Dan dari Samaria, Elia pergi ke Gilgal, tempat yang ke-13. Jarak tempuh dari Samaria ke tempat yang ke-13 Gilgal adalah 26 kilometer. Dan ini ada Gilgal yang berbeda, seperti saya sampaikan dengan Gilgal perkemahan pertama bangsa Israel masuk ke Kanaan. Dan dari Gilgal ini, Elia diperintahkan pergi ke Betel, tempat ke-14. Jarak antara Gilgal ke Betel ada 12 kilometer. Dan dari Betel diperintahkan ke Yeriko, itu adalah jaraknya 20 kilometer. Yeriko adalah tempat ke-15. So, perhatikan. Dan dari Yeriko, Elia diminta untuk pergi ke Sungai Yordan. Itu ada tempat yang ke-16 Sungai Yordan. So, lihat yang saya buletin, lokasinya Sungai Yordan. Jarak dari Yeriko ke Sungai Yordan ada 10 kilometer. Dan akhirnya Elia menyeberang ke arah sebelah timur Sungai Yordan, yaitu titik yang ke-17. Dan Elia diangkat hidup-hidup ke surga tanpa mengalami kematian. Untuk detailnya nanti 17 tempat ini akan saya gali lebih dalam apa yang bisa kita belajar dari 17 tempat yang berbeda-beda ini. Jadi saudara, Elia telah berjalan ke 17 tempat yang berbeda dalam hidupnya. Dan Tuhan menuntun Elia ke 17 tempat yang berbeda dalam hidupnya sampai ia ditransfigurasi. 17, angka 17 ada angka yang sangat penting. Angka 17 didapat dari angka 10 ditambah 7. Arti angka 10 adalah angka kepenuhan atau angka yang lengkap atau penyelesaian. Dan angka 7 artinya adalah sempurna. Jadi 17 artinya adalah kemenangan yang sempurna, atau bisa bicara juga tentang kemenangan yang terakhir. Jadi jalan transfigurasi, 17 tempat yang kunjungi Elia ini memperlihatkan tentang kemenangan terakhir yang Elia terima dengan dia di rapture. Dan ini juga akan jadi kemenangan kita sebagai umat kudus Tuhan yang berjalan di 17 tempat ini. Dan dari 17 tempat ini, di minggu lalu saya sudah katakan bahwa dari 17 tempat ini, sebagai orang yang menang, berarti artinya ada yang kita kalahkan. Apa yang dikalahkan Elia dari 17 tempat ini? Ada 3 hal. Kita masih ingat? Kita sebut sebagai 3D. 3D. Yang pertama adalah apa? Diri sendiri. Yang kedua adalah apa? Dunia. Yang ketiga adalah apa? Dosa. Apa saja? Diri sendiri, dunia, dosa. 17 tempat ini memproses Elia untuk menang dalam 3D ini. Diri sendiri adalah kecenderungan kita selalu mencari sesuatu yang lebih nyaman, lebih enak, lebih senang, yang memuaskan diri kita sendiri. Dan ketika kita terus fokus hidup hanya mencari kesenangan dan kenyamanan diri kita, maka kita akan sangat rentan jatuh dalam dosa. Yang kedua, dunia. Dunia itu artinya kita harus menang, mengalahkan dunia yang telah jatuh dalam dosa ini. Dunia yang telah diserahkan kepada dosa. Dunia yang telah dikuasai oleh dosa. Dunia di mana banyak orang kecenderungan hanya memikirkan dosa daripada memikirkan Tuhan. Kita harus menang buat itu. Yang ketiga adalah menang atas dosa di dalam diri kita sendiri. Bahwa setiap kita hari ini harus menang dalam setiap keterikatan yang membuat kita masih jatuh bangun di dalam dosa. Apakah itu dosa cinta uang, kesombongan, keangkuhan, kenajisan, percabulan. Kita harus menang buat dosa-dosa ini dalam hidup kita. Jadi bagaimana kita bisa menang atas 3D ini? Yaitu kita harus menang melalui apa? Iman. Sesuai dengan 1 Yohanes 5:4 dikatakan bahwa semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan mengalahkan dunia. Apa? Iman kita. Katakan iman kita. Jadi cara satu-satunya untuk bisa mengalahkan 3D ini adalah apa? Iman kita. Dan iman, kalau saudara lihat dalam aksara Chinese, kata iman dalam aksara Chinese, saudara bisa ngerti bahasa Chinese, ya. Harusnya saudara akan lebih ngerti ini. Kalau saudara lihat kata iman dalam aksara Chinese, huruf pertama adalah manusia. Dan huruf yang kedua adalah firman. Jadi iman itu artinya apa? Seseorang yang memiliki apa? Manusia yang memiliki apa? Firman di dalam dirinya. Luar biasa. Kenapa aksara Chinese bisa dekat sama Alkitab? Saya sudah tahu, saya sudah belajar Alkitab tahu. Kenapa? Masih ingat? Karena Yoktan, terima kasih.
Karena Yoktan salah satu keturunan Sem berjalan sampai ke Rusia dan akhirnya sampai ke Cina. Itu sebabnya banyak aksara Cina yang identik sama Alkitab. Contoh kata perahu, aneh sekali. Di dalam kapal ada 8 orang. Itu bicara keluarga Nuh, aneh sekali. Dan banyak lagi yang lain. Itu ada pengaruh dari budaya Ibrani di bawah Yoktan sampai kepada Cina tentunya. Jadi saudara, bagaimana seseorang bisa punya iman? Yaitu ketika dia punya firman seperti aksara tadi. Kita harus punya firman, kita harus dipenuhi firman. Jadi jika seseorang melekat kepada firman Tuhan, baru dia bisa memiliki iman di dalam dirinya. Jika ia memiliki iman, maka ia bisa mengalahkan dunia. Jadi asal kita memiliki firman, kita akan memiliki iman. Dan kalau kita punya iman, maka kita bisa mengalahkan 3D ini. Apa aja? Diri sendiri, dunia, dan dosa. Sesuai dengan Roma 10:17 dikatakan bahwa iman datang dari apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kita akan memiliki iman hanya ketika kita mendengarkan firman, bukan berita-berita dari dunia ini. Hanya melalui firman. Kesimpulan, apa yang dapat kita belajar dari 17 tempat ini? Kita belajar apa dari 17 tempat ini? Perhatikan baik-baik. Kita bisa belajar apa dari cara Tuhan pimpin hidup Elia? Yang pertama, Allah tidak memberitahukan secara sekaligus seluruh perjalanan hidup kita. Sekali lagi, 17 tempat ini memperlihatkan bahwa Allah tidak memberitahukan secara sekaligus seluruh perjalanan hidup kita. Jadi Tuhan tidak akan memberitahukan perjalanan yang akan kita tempuh secara lengkap, secara sekaligus dari sejak awal dan sampai akhir. Saya harus tahu itu. Seperti itu juga Tuhan menuntun Elia. Jadi Tuhan gak bilang sama Elia, waktu dia panggil dia di Tisbe, di kampung halaman Elia, nanti kamu harus ke Samaria, dari Samaria nanti kamu ke Kerit, dari Kerit kamu harus ke rumah seorang janda di Sarfat, dan kemudian kamu akan ke Gunung Karmel, nanti di tengah jalan kamu akan ketemu Obaja, dan kemudian kamu akan harus pergi ke Beersheba, dari Beersheba kamu akan lari ke Gunung Horeb, di situ akan perlengkapi kamu dan enggak seperti itu mekanismenya. Jadi Allah hanya beritahu Elia bahwa dikasih taunya hanya dari satu tempat. Satu langkah demi satu langkah. Dari satu tempat ke satu tempat. Dan sesuai dengan waktu Tuhan, baru tempat berikutnya dikasih tahu harus kemana. Oke? Itu yang bisa kita belajar. Misalnya, diperintahkan suruh sembunyi ke Gunung Kerit. Tapi habis itu ya sudah, nggak ada instruksi apa-apa. Jalannya dengan setia. Sampai sungai Keritnya kering, baru dikasih tahu. Sekarang pergi ke rumah seorang janda di Sarfat. Baru dia pergi. Dan seperti Elia dipimpin Tuhan dengan cara seperti itu, kita pun akan dituntun Tuhan dengan cara yang sama. Tapi kuncinya kita harus setia ikut terus. Satu langkah demi satu langkah. Oke, so jelas? Ya. Itu yang bisa kita simpulkan. Jadi Allah akan menyikakan rencananya kepada Elia satu langkah demi satu langkah secara bertahap dan secara progresif. Progresif itu artinya bergerak maju, semakin baik. So nanti maksudnya itu arti progresif. Jadi pewahyuan Allah selalu bersifat progresif. Jadi saudara, terkadang kita begitu tergesa-gesa dan penasaran, pengen tahu semua hal dalam hidup kita. Dari sejak awal sampai kita mati. Makanya kalau saudara ketemu orang Peterson, orang yang bisa ngeramal, pertama saya akan tanya apa? Apakah saya akan sukses? Saya bakal kaya nggak? Habis itu apa? Kapan saya mati? Selalu begitu kan. Kita ingin tahu ujungnya. Tapi masalahnya cara kerja Tuhan nggak seperti itu. Tuhan akan kasih tahu kita satu langkah demi satu langkah. Katakan satu langkah demi satu langkah. Jadi kita harus ingat bahwa Tuhan yang menuntun Elia, ini adalah Tuhan yang sama yang akan menuntun kehidupan kita bergereja. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Apa yang akan terjadi. Kecuali memang ada beberapa orang dikasih kepekaan untuk lihat sesuatu di masa depan. Tetapi kebanyakan kita nggak tahu. Bahkan orang yang bisa lihat ke depan pun ada hal-hal misterius yang rahasia dia nggak bisa lihat. Betul nggak? Nggak semua sudah bisa lihat semua. Jadi kita nggak tahu di depan kita apa yang akan terjadi. Didikan apa yang akan Tuhan beri buat kita. Disiplin apa yang Tuhan beri buat kita. Untuk semakin kita punya iman yang baik. Kita nggak tahu apa yang Tuhan mau kasih di depan kita. Hadiahkan buat kita di depan. Kita nggak tahu. Tetapi yang kita yakin cuma satu. Bahwa tempat yang Tuhan tunjuk ini, itu pilihan Tuhan untuk kita jalani. Betul? Itu yang harus kita belajar.
Jadi Tuhan yang mentransfigurasi Elia, ada Tuhan yang sama akan mentransfigurasi kita, asal kita mau berjalan di dalam 17 tempat ini. Amin. Amin. Jadi saudara, mari kita dengan teguh percaya bahwa Tuhan yang hidup akan memimpin dan mengarahkan langkah-langkah kita. Baik yang sudah terjadi di masa lalu, jangan disesali. Asal saudara terus melekat pada Tuhan, sesuatu yang buruk di masa lalu pun, Tuhan bisa rubah di masa hari ini, dan memberikan yang lebih baik lagi di masa depan. Ada amin? Ada amin? Amen or no man? Jadi saudara, percayalah itu. Dan melalui gereja kita, yang adalah bayangan dari Gunung Horeb, di mana Tuhan bertemu Elia di Gunung Horeb, demikian kita akan bertemu Tuhan di tempat ini secara rohani. Kita akan diperlengkapi dengan firman transfigurasi, sehingga kita menjadi orang yang bisa menerima rapture di akhir zaman. Hal yang kedua dari yang bisa kita pelajari tentang 17 tempat ini adalah bahwa Tuhan akan menetapkan atau menentukan langkah-langkah kita. Sekali lagi, Tuhan akan menetapkan dan menentukan langkah-langkah kita. Saudara, seringkali waktu kita berhasil mencapai sebuah prestasi atau keberhasilan atau kesuksesan, kita selalu berpikir bahwa ini karena saya yang bikin keputusan ini. Ini karena saya menentukan langkah-langkah saya. Ini karena saya pinter, ini karena saya punya jam terbang tinggi, punya pengalaman baik, karena saya berhikmat. Namun Alkitab memberitahukan kita bahwa meskipun nampaknya kita yang membuat rencana-rencana di depan, tetapi sebenarnya Tuhanlah yang menetapkan langkah-langkah kita di depan. Sehingga kita bisa mencapai tujuan yang Tuhan kehendaki buat hidup kita. Ini sesuai dengan Yeremia 10:23 dikatakan, aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia, perhatikan baik-baik, tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang yang sedang berjalan, tidak berkuasa untuk menetapkan apa? Langkahnya. Jadi hidup kita yang kita jalani hari ini, tanpa kita sadari, tiap hari bangun tidur, makan, mandi, pergi sana ke sini, kita nggak tahu bahwa sebenarnya hidup yang kita lagi jalanin, Tuhan sedang mengarahkan langkah-langkah kita. Dan itu bukan langkah yang kita pilih sendiri. Karena ini diteguhkan lagi oleh Amsal 16 ayat 9 dikatakan, hati manusia memikirkan jalannya. Tetapi perhatikan baik-baik. Kita baca sama-sama. Apa? Tuhanlah yang menentukan arah langkah kita. Luar biasa. Amin. Saudara pernah nggak sedang bawa mobil, tersesat? Saudara, aduh tersesat. Saudara lagi cari satu tempat alamat. Saudara tersesat, bawa mobil. Tiba-tiba, boom! Alamatnya di depan, itu rumah yang saudara cari. Ada di situ. Pernah alamin ini? Apa saya doang? Pernah? Siapa yang arahkan langkah kita waktu kita tersesat? Emang bikin kita begitu mujur. Saudara, jemaat kita waktu itu kita sedang mengadakan kelas Bible Study. Jemaat kita mau pergi ke kelas Bible Study. Waktu itu kelas bukan Bible Study sih, saya mengajarkan cara dengar suara Tuhan. Jemaat kita ada satu sedang bawa mobil, dia pengen datang tepat waktu karena dia harus set up semua alat yang untuk saya pakai. Tapi dia terlambat. Dia pasti kecewa banget sama dirinya, dia terlambat. Tetapi di dalam terlambat dia tiba-tiba ada telepon masuk, nanya alamat pertemuan itu di mana. Jadi ada sepasang orang yang sedang mau datang ke situ. Jadi kalau Ibu Lisna, mereka ketemunya nggak jauh-jauh dari situ ya. Mereka ketemu bisa pas-pasan di jalan yang sama. Dan dituntun sampai ke lokasi. Siapa yang menentukan langkah? Saudara pernah nggak lagi ada masalah dalam hidup saudara? Saudara butuh solusi dalam masalah saudara. Tiba-tiba secara random, ada orang yang tidak saudara kenal, menawarkan bantuan, dan tiba-tiba masalah saudara selesai. Pernah? Pernah? Ya. Jadi saudara, seperti itu Tuhan pelihara kita untuk memberitahukan kita bahwa dia ini ada. Dia ini hidup. Supaya saudara makin serius menjalani kehidupan iman yang takut dan hormat akan dia. Jadi pernahkah saudara berjalan di jalan yang menurut saudara menderita sekali, susah sekali. Tetapi di ujung jalan itu ternyata berakhir dengan sangat indah. Saudara menjadi orang yang lebih kuat, lebih tahan banting,
lebih sabar, lebih kuat, lebih sungguh-sungguh lagi melakukan sesuatu, tidak manja, lebih bijaksana, lebih lihat apa-apa lebih dalam lagi. Bukan hanya kulit permukaan, lewat penderitaan demi penderitaan itu. Meskipun itu sangat menyakitkan, tapi ujungnya nikmat sekali. Sama seperti seseorang yang sedang hamil melahirkan anak, begitu sengsara melahirkan anak. Menanggung 9 bulan. Waktu anak itu lahir, begitu bahagia. Sehingga penderitaan bersalin itu pun sudah lupa. Karena ditutup sama kebahagiaan itu. Kita nggak bisa lihat yang di depan kita. Sekali lagi. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan menetapkan, menentukan langkah-langkah kita di depan. Jadi kita ulang sedikit. Apa yang kita belajar dari 17 tempat ini? Pertama, Tuhan tidak memberitahukan seluruh perjalanan hidup kita secara sekaligus. Yang kedua, Tuhan akan menetapkan dan menentukan langkah-langkah kita di depan. Dan yang terakhir, yang ketiga, langkah seperti apa yang harus kita jalani. Yang pertama adalah langkah yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita haruslah hidup yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak boleh memilih atau mengambil langkah-langkah yang tidak menyenangkan hati Tuhan, apalagi mendukakan hati Tuhan. Dan kita bisa mengambil langkah yang menyenangkan hati Tuhan adalah ketika kita berjalan di jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka Tuhan akan disenangkan dan dia akan berkenan pada hidup saudara. Dan berkat yang kita terima sebagai orang yang Tuhan berkenan, karena kita berjalan di jalan yang dia tunjuk, dia pilih buat kita jalani jalan itu. Berkat yang kita terima adalah bahwa langkah kita akan selalu dijaga dan dilindungi Tuhan. Sekali lagi, bahwa langkah kita akan selalu dijaga dan dilindungi Tuhan. Allah Bapa yang akan terus memegang tangan saudara, menjaga langkah-langkah saudara. Saudara harus tahu bahwa tidak semua orang tangannya dipegang oleh Allah Bapa. Hanya orang yang Allah Bapa berkenan. Allah Bapa akan menjaga langkahnya. Jika Tuhan tidak berkenan, Tuhan akan membiarkan orang itu jatuh, hancur, dan binasa. Tetapi jika hidup saudara berkenan di mata Tuhan, ketika saudara jatuh, Allah Bapa akan langsung menopang, menahan saudara, supaya saudara jangan jatuh, terbanting, hancur, binasa. Saudara, misalnya seorang anak, waktu dia berjalan sama papanya, seorang anak kecil waktu dia jalan sama papanya, waktu dia berjalan sama papanya pegangin tangannya. Dan anak ini suatu saat tersandung oleh batu dan hampir jatuh. Mukanya nabrak itu aspal jalan. Tetapi segera papanya tarik anak itu, jangan sampai anak itu terbentur, jatuh terbanting. Seperti itu Allah Bapa pegang hidup orang yang berkenan. Saudara bisa jatuh, saudara bisa tergelincir, saudara bisa tersesat dalam hidup saudara bisa terpleset. Tetapi Allah Bapa tidak akan membiarkan saudara jatuh sampai terbanting, terjerambab. Itu tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena Allah Bapa pegangin tangan saudara terus. Amin. Mazmur 37 ayat 23-24 terjemahan NASB yang saya terjemahkan. Langkah-langkah orang ditentukan oleh siapa? Oleh Tuhan. Dan dia berkenan pada jalannya. Ketika ia jatuh, ia tidak akan terbanting ke bawah. Karena Tuhanlah yang apa? Memegang tangannya. Jadi langkah hidup orang yang berkenan di mata Tuhan, langkah mereka ditentukan oleh siapa? Oleh Tuhan. Maka kita bisa simpulkan bahwa ketika kita berjalan di jalan yang ditentukan Tuhan bagi kita, jalan itu akan membuat Tuhan berkenan kepada kita dan Tuhan akan menjaga dan melindungi langkah-langkah kita. Di Mazmur 37:24 itu dikatakan bahwa kepadanya yang Tuhan berkenan. Ketika ia mau jatuh, Tuhan tidak akan biarkan dia jatuh sampai terbanting ke tanah. Karena apa? Karena Tuhan pegangin terus hidup orang ini. Ada amin. Karena itu saudara, kita yang mau berjalan di jalan transfigurasi, mungkin terkadang kita merasa kita tersesat, terhilang, salah jalan. Dan kita juga bisa kadang-kadang mungkin nggak tahu berikutnya harus kemana. Tetapi Tuhan secara misterius sebenarnya masih terus mengarahkan hidup langkah kita seperti Elia. Tuhan dengan setia menuntun Elia dari satu tempat ke tempat berikut. Dan akhirnya Elia bisa sampai ke tempat ke-17. Tempat untuk dia diubah, ditransfigurasi, diangkat ke surga. Demikian Tuhan pasti menuntun kita dari satu tempat ke tempat yang berikutnya.
Dari satu tempat iman ke tempat iman berikutnya. Kuncinya hanya saudara perlu setia, jalan terus di jalan yang Tuhan sudah tentukan itu. Sampai saudara ditransfigurasi. Karena itu saudara mari kita terus setia mengikuti perjalanan yang Allah Bapa sudah tunjuk buat kita jalani. Mari setiap kali kita memutuskan apapun, kita tanya Allah Bapa dulu. Inikah jalan yang Allah Bapa mau aku jalani? Atau jangan-jangan ini jalan yang aku pilih buat diriku sendiri. Dan jika orang berkenan di mata Allah Bapa, maka seharusnya semua langkah-langkah kita yang kita ambil, kalau kita memang orang yang berkenan di hadapan Allah Bapa, maka harusnya jalan yang kita pilih, keputusan yang kita buat, itu bukan keputusan diri sendiri, tapi Allah Bapa. Dan jika kita terus setia berjalan di jalan transfigurasi, jalan sudah ditentukan Allah Bapa bagi kita untuk kita jalani, maka pasti kita akan ditransfigurasi. Karena itu mari kita periksa jalan kita hari ini, lewat khotbah hari ini. Yang pertama, apakah jalan yang saya jalani hari ini adalah jalan yang menyenangkan hati Allah Bapa? Yang kedua, kita tanya sama diri kita, apakah saya sudah berjalan di jalan transfigurasi? Kiranya saudara memilih jalan yang menyenangkan hati Tuhan, dan itu adalah pasti jalan transfigurasi yang telah ditempuh oleh Bapa leluhur iman kita, oleh Henok dan oleh Elia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hari ini kami bersyukur, kami diingatkan, dikuatkan, dihibur oleh firman-Mu. Kami tidak melangkah sebenarnya dengan kemampuan kami. Sebagai orang yang berkenan di hadapan-Mu Bapa, Engkau sedang mengarahkan terus jalan kami. Bapa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami seringkali menjadi takut dengan langkah-langkah kami. Kadang-kadang kami merasa seperti tersesat. Kadang-kadang kami seperti berjalan di jalan yang tidak pasti, tidak jelas di depan kami. Tetapi kiranya Bapa oleh firman ini kami diingatkan untuk kami boleh tetap setia dan taat kepada perintah-Mu. Karena dengan cara seperti itu kami tahu bahwa hidup kami sedang terus dipegang oleh Bapa. Bapa, kami hari ini memohon supaya kiranya Engkau terus pegang sisa-sisa tahun hidup kami di depan ini. Tolong kami supaya Engkau tidak melepaskan genggaman-Mu yang kuat dan perkasa itu dalam hidup kami. Sehingga kami bisa menempuh sisa perjalanan hidup kami di tahun-tahun di dunia ini bersama-Mu di dalam seluruh perjalanan hidup kami. Tolong kami Bapa yang kurang iman, untuk kami boleh senantiasa taat pada jalan yang Kau pilihkan untuk kami. Bapak, kiranya hari ini juga jika ada yang sedang bergumul dengan kesehatannya, dengan kondisi kesehatan, dengan sakitnya, Bapak, kiranya tangan-Mu sendiri yang menumpangkan tangan kepada setiap anggota tubuh yang sakit. Sehingga kiranya oleh bilur-bilur dan kuasa kesembuhan penciptaan-Mu hari ini memberikan kesembuhan kepada yang sakit di dalam nama Yesus. Kami yang sedang bergumul dengan masalah kami, pekerjaan kami, karir kami, masalah pribadi, dosa di dalam hidup kami, keluarga kami, studi pekerjaan kami Bapa, kiranya kami minta kemurahan dan kasih karunia-Mu. Kami datang ke rumah-Mu, kami minta blessing, God favor perkenanan-Mu atas hidup kami. Sehingga kiranya kami ketika datang ke rumah-Mu, rumah-Mu ini, kehadiran-Mu menguduskan kami. Baik kami ada di ibadah di onsite maupun di Zoom Bapa. Sehingga ada perkenanan, kemudahan, dan kemurahan, dan kelancaran Engkau beri bagi setiap kami Bapa. Kiranya setiap kami mendengar firman ini, kami juga boleh menerima berkat jasmani maupun berkat rohani. Terlebih lagi Bapa, kami memohon untuk kami boleh menerima berkat di atas berkat, yaitu berkat di mana Engkau memegang tangan kami terus, sampai kami bisa diubah, di rapture, diangkat hidup ke surga. Kami mengucap syukur Bapa, buat firman yang Kau tinggalkan, bagi setiap kami hari ini, gerejamu, Gunung Horeb, di mana kami bisa bertemu dengan Engkau. Kami menaikkan doa kami dalam satu nama yang mulia dan berharga, yaitu di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan.